Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Apabila kamu ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Minimal pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat, kesehatan, kesempatan dalam rangka melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara bulan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Berbicara tentang Ramadan, disebut juga bulan Al-Qur'an, sebab di bulan Ramadan diturunkan sebagian dari Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan sebagian permulaan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral hadirin wa jumratul mu'minin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada basairul linnas huda wa rahmah liqaumi yuqinun." Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Setiap manusia pedoman hidupnya adalah Al-Qur'an, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Maka dari itu kita innahu haqqul yakin, marilah kita yakin bahwa Al-Quran memang benar-benar kebenaran yang diyakini. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang bulan Ramadan yang selalu dan senantiasa kaum muslimin menyambutnya dengan sukacita, apalagi di malam 10 terakhir ada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar? Malam Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu para malaikat turun dan Ruh Jibril ke dunia mengatur segala urusan.
sejahtera pada malam itu hingga terbit fajar. Ma'asyiral hadirin wa jumratul mukminin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar dari tata bahasa adalah malam ketetapan. Ketetapan bagi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, bagi hamba-hamba yang mendapatkan predikat kemuliaan oleh Allah, bagi dia yang ditetapkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, maka mulia baginya pada malam itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang jelas di dada orang-orang yang beriman, di dada orang-orang yang berilmu. Maka dari itu, para hadirin sekalian, untuk mendapatkan ilmu Allah, mari kita senantiasa berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 22, dan tatkala dia telah cukup dewasa, kami berikan dia ilmu dan hikmah. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Para hadirin sekalian, di malam Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam, lebih baik daripada 1000 bulan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa isi malam kemuliaan dengan cara yang pertama, kita mentadabburi Al-Quran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, sebagai panduan kita, sebagai tata kerama kita, tata bermasyarakat kita, dan lain sebagainya. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan petunjuk diri kita, sehingga kita dikatakan oleh Allah mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran ini adalah pedoman hidup, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu kemuliaan? Kemuliaan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan adalah orang-orang yang mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Berarti para hadirin sekalian, orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa pada malam Lailatul Qadar. Karena di malam itu akan diturunkan Al-Quran, diturun ke dalam dada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Makanya Nabi dikatakan Al-Quran yang berjalan, karena Al-Quran turun kepada hati Nabi Muhammad SAW. Karena setiap perbuatan, perilaku, apa yang dilaksanakan Nabi adalah Al-Quran. Bahkan Aisyah mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah akhlakul Quran. Maka dari itu marilah kita senantiasa meraih takwa supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri-ciri orang bertakwa itu ada 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Para hadirin sekalian, dan bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhanmu
dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Orang-orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang apabila menganiaya diri, berbuat keji, berbuat dosa, mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Jadi ciri-cirinya ada 5 orang-orang bertakwa. Yang pertama, dia segera mohon ampun. Yang kedua, sedekah baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Yang ketiga, menahan amarah. Yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kelima, bertaubat apabila melakukan kesalahan. Pada momentum Ramadan ini, 5 ini marilah kita raih supaya kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah dengan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling tepat memohon ampun adalah waktu syahur. Syahur itu adalah waktu 2/3 malam atau 1/3 malam, di mana kita mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, marilah kita bersedekah, baik kita ada maupun kita belum ada. Sedekah itu banyak para hadirin sekalian. Kalau kita tidak bisa dengan harta, dengan tenaga. Kalau kita tidak bisa dengan tenaga, dengan pikiran. Kalau kita tidak bisa dengan pikiran, dengan kata-kata yang baik, tutur sapa yang baik, itu adalah sedekah. Kalau kita tidak bisa semuanya dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi utamakan, kata Allah, lang tanalur birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Yang ketiga, orang-orang takwa adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, orang-orang yang sabar. Yang keempat, orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan yang keenam, bertobat apabila melakukan kesalahan. Marilah di momentum Ramadan ini kita saling memaafkan. Marilah di momentum Ramadan ini kita selalu menebar kebaikan. Marilah di momentum Ramadan ini kita bertaubat kepada Allah, sehingga kita dikatakan Allah Ramadan. Ramadan adalah membakar, panas yang menghanguskan. Apa yang dihanguskan? Dosa-dosa kita. Sehingga kita semua kembali ke fitrah, kembali ke sucian, seperti bayi yang baru lahir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang kembali ke fitrah adalah seperti bayi yang baru dilahirkan. Marilah kita raih predikat takwa sehingga kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.